Menyambung konten saya di 2045 TV, malam ini saya tambahi, saya perdalam lagi, saya coba ngulik betapa Kadrun marah ke Gus Miftah. Kadrun itu ya memang kerjanya mencaci yang nggak sepaham. Giliran dilawan, mereka mencaci lebih kenceng. Dilawan lagi, mereka mencaci lebih kenceng lagi. Begitu aja terus sampai Anies jadi presiden tahun 2024 Hijriah. Santai. Ya, jadi kalau tidak ada api, ya tentu tidak ada asap. Itu saja sih. Kemarahan dalang adalah buah ceramah dari Khalid Basalamah. Meski sudah membuat video klarifikasi yang menjadi konten di kanal pribadinya, Khalid tetap harus mempertanggungjawabkan di muka hukum. Karena kabarnya, Senin 21 Februari, Persatuan Dalang Indonesia atau Pepadi melaporkan Khalid ke Mabes Polri. Nah, Kadrun silahkan kelojotan lagi. Ya, jadi kronologinya begini. Lihat dari dua video ini. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah SWT dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Nah, video tadi direspon dengan video pagelaran wayang ini. Ayo kowe mendukung aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu, kedelak-delak cangkemmu bangsa. Sing gawe wiso ki diapuramu lho. Tai! Nyedak! Rumangsamu bola yo bantenge tanah Jawa arep mbok usik-usik. Kamar dikaner mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok! Ya kowe ra seneng wayang rasane cangkem kowe. Bangane wis wadon walang-walang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Arep dadi apa kowe? Wah, bajingan kowe. Romo, diremoke, ayo diremoke ngadeg. Yo, ya. Ya, Pak Sleng gini, Pak Sleng. Ya. Diremoke Pak Sleng. Pak Gondo, Pak Dekisno dikeprok-keprok, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Om Kasim, nah. Niku Om Kusni.
Ajur-ajur. Nah. Dan lalu jagat sosial media rame, media juga rame, seperti ini. Awalnya adalah ceramahnya Khalid Basalamah yang mengatakan dalam sebuah sesi tanya jawab, ia menyebut bahwa wayang lalu disambung dengan pernyataan musnahkan. Inilah pemicu kemarahan publik budaya Indonesia, bukan hanya para pelaku seni tradisi wayang. Bahkan sekelas pejabat menteri dan pejabat BNPT ikut tidak nyaman dengan isi ceramahnya Khalid Basalamah. Meski nggak lantang, tapi setidaknya ada perwakilan pemerintah yang sadar betul bahwa Wahabi memang ada dan mulai menggerogoti sendi-sendi bernegara kita. Wah, serem ya. Parah ya isi ceramahnya. Parah lah. Khalid yang memang kurang memahami budaya Indonesia, santai saja bilang bahwa wayang itu minta dimusnahkan. Kita tahu dari videonya, Khalid itu menjawab seseorang jamaahnya yang kebetulan tadinya dalang, ya dalang insaf. Saya nggak tahu apakah menjadi dalang itu sebuah kejahatan lalu harus insaf. Iya, ini minimnya literasi atau kebodohan. Ada dalang yang insaf. Kalau maling insaf wajar, koruptor insaf wajar, pembunuh insaf wajar. Kalau ada dalang insaf, apa ada undang-undang yang melarang secara hukum, baik hukum pidana, hukum agama yang melarang bahwa menjadi dalang, kecuali dalang kerusuhan, itu harus insaf. Ya, tapi karena dia hasil dari ceramah ini dipublis di sosial media, sehingga ini dianggap publik seolah dakwah terbuka. Tapi karena ini dia publish tadi di sosial media miliknya, maka masyarakat menganggap ini sebuah pernyataan terbuka. Lalu kemarahan publik seni wayang, terutama dalang, mencoba diakomodir oleh Kiai NU yang eksentrik, yang unik, yaitu Gus Miftah. Ya, dari penampilannya aja sudah unik ya. Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta, yang dulu sempat viral karena ceramah di lokalisasi ya, Sarkem. Memang unik beliau ini. Nah, Gus Miftah menggelar acara seni wayang yang bertajuk Pagelaran Wayang Dalang Gugat yang diselenggarakan pada Jumat 18 Februari kemarin di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Jogja. Acaranya sendiri sih pecah ya, meriah lah gitu. Hadir beberapa pegiat pewayangan kawakan. Ki Warseno Sleng, itu dalang terkenal dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kemudian ada pesinden humor, Yati Pesek, itu juga seniman tradisi, seniman Jawa yang cukup ngetop. Dan beberapa dalang lainnya. Acara bergulir biasa. Dan publik juga bisa menyaksikan pagelaran penuh seni itu lewat kanal YouTube-nya Gus Miftah sejak awal hingga akhir. Seperti biasa, pertunjukan wayang modern lengkap dengan pesinden, rancak gamelan yang berkualitas, didalang Warseno Sleng asli dari Klaten ini dengan suara yang penuh penghayatan, memulai pertunjukan yang penuh dengan nasihat, pakerten atau pengetahuan tentang budaya luhur bangsa, durasi hingga beberapa waktu. Cukup lama, wayang itu biasanya memang diselenggarakan semalam suntuk. Nah, tepat ketika memasuki babak di mana ada cameo atau bintang tamu, itu ada karakter wayang berjenggot dan berpeci ikut nampang di geber atau di layar putih wayang. Unik memang. Ini nih wayangnya. Nah, karena karakter wayang itu bukan bagian dari wayang Purwo, nggak ada wayang seperti itu ya. Yang berjanggut itu biasanya Sengkuni, Durno itu berjanggut ya. Nah, tidak ada nih karakter ini dalam pakem wayang itu nggak ada. Ini karena memang ya kreativitas saja. Tapi ya begitulah seni wayang modern. Mengikuti zaman. Selipan-selipan humor jauh lebih banyak porsinya dibanding zaman dulu.
banyak artis Jawa ngetop berawal dari pertunjukan wayang. Misalnya Percil, Yudo, juga lahan bagi dagelan-dagelan senior seperti Kirun, Marwoto, Buyati Pesek itu tadi, dan lain-lain. Kok saya hafal ya? Oh iya, lupa. Sudah jadi bagian dari Keraton Solo. Narsis ya. Nah, pada segmen dagelan itu, wayang berjenggot itu dihajar habis-habisan oleh figur wayang Baladewa. Baladewa itu karakter wayang yang temperamental. Tapi benar. Omongannya keras, tapi benar. Itu Baladewa. Jadi mungkin perlambang ya. Ini kan seni. Seni itu perlambang. Jangan dimaknai sebagai, wah itu wayangnya sampai tangannya putus itu berarti sadis. Enggak begitu. Nggak begitu. Kalau kita lihat film Avengers Endgame, itu bukan cuman tangannya putus ya, bahkan sirna oleh Thanos. Nggak usah berlebihan, biasa aja. Pahami seni sebagai seni. Nah, kakunya Wahabi itu seperti itu. Seni dianggap sebuah yang sangat serius. Nah, karena mereka tidak punya keindahan dalam otaknya, jadi apa-apa diterimanya tuh hitam. Hitam. Yang lain hitam, kecuali dia. Jangan seperti itu. Ini seni. Ya. Nah, Baladewa ini yang menghajar tangannya sampai putus tadi, entah sengaja atau tidak, dalang terbawa emosi. Ya. Kemudian sang dalang ikut memukul wayang itu. Unik ini. Lalu diikuti oleh beberapa dalang lain yang juga ikutan menghabisi wayang itu. Ya, ini perlambang. Ini perlambang bagaimana seorang seniman mengekspresikan kemarahannya. Lalu Kadrun marah. Ya, sesuai prediksi Gus Miftah bahwa setelah pertunjukan itu pasti ia bakal dibully Kadrun. Hari ini kejadian. Dasar Kadrun yang kemarin posisi terjepit soal wayang, hari ini seolah mendapat bahan bagus untuk dicacikan. Ya, seperti di Komando, jagat sosmed penuh dengan bulian ke kiai yang unik dari penampilan maupun metode dakwahnya ini. Gus Miftah seperti diserang di sosial media dengan narasi yang memojokkan. Momen pagelaran wayang yang berlokasi di pesantrennya ini dijadikan Kadrun bahan segar untuk memojokkan Gus Miftah. Berbagai dalil keluar, berbagai kata-kata seolah bijak menghambur keluar. Kadrun membandingkan soal wayang antara Khalid Basalamah dengan Gus Miftah. Kadrun merasa dapat panggung, meski panggung semu. Menurut saya ini menarik karena kabar tentang bagaimana Wahabi sangat membenci budaya-budaya asli bangsa yang mereka susupi jadi makin terang benderang. Pantas Wahabi dan juga Hizbut Tahrir banyak dilarang di dunia karena berbagai negara yang melarang itu tidak mau budaya mereka dirusak dengan dalih pemurnian pelaksanaan suatu agama. Di Indonesia juga, sebelumnya kuda lumping sudah mereka incar, musik mereka haramkan, celana pendek mereka haramkan, berteman dengan non-muslim mereka juga mencoba mengharamkan, berbagai seni tradisi, dan sekarang wayang. Kita ini punya kiai-kiai besar, kita ini punya sejarah wali songo. Apa mereka lupa tentang aturan-aturan yang baru saja mereka haramkan ini? Kan tidak mungkin. Apa Islam mereka berbeda dengan Islam yang orang-orang ini sampaikan? Kan tidak. Artinya memang ini Wahabi ini mencari momentum ya. Mereka paham betul, satu-satunya cara menghancurkan nasionalisme rakyat sebuah bangsa adalah menghancurkan budaya aslinya. Karena dengan hancurnya budaya lalu mengganti dengan ritual yang mereka branding sebagai budaya suci berbalut agama, maka perlahan akan mulai hilang ornamen budaya asli sebuah daerah untuk menyertainya. Contoh, karena wayang mereka haramkan, maka sinden, lalu gamelan, lalu kebaya, lalu sanggul, lalu make up. Tinggal nunggu waktu. Mereka ingin kita semua berbaju hitam. Mereka membenci Bhinneka Tunggal Ika. Mereka anti yang berwarna-warna. Mereka bukan kita. Mereka entah dari planet mana. Iya. Ya, kembali ke caci makinya Gus Miftah. Ini adalah ironis karena tiada asap tanpa api, nggak ada akibat tanpa sebab, sehingga apa yang dalang-dalang ini lakukan dalam pagelaran wayang dalang gugat kemarin itu adalah bentuk ekspresi kemarahan seni. Marah tapi pakai medium seni. Enak ya?
Marah tapi masih nyeni. Marahnya seniman. Bukan marah tapi pakai medium demo sambil bawa mobil komando. Dalang pantas marah. Karena yang Khalid usik adalah dapur mereka. Dalang layak protes. Karena apa yang mereka perjuangkan bukan cuma budaya tapi juga kehidupan mereka. Dalang bisa saja lapor polisi karena memang mereka memperjuangkan masa depan anak dan istri. Para seniman wajar saja gusar. Karena selama pandemi tanggapan wayang makin merosot. Kok mendadak ada ceramah yang tambah memperburuk kondisi mereka? Khalid memang sudah minta maaf, tapi itu saja tidak cukup. Karena bagi masyarakat terutama pengikut Khalid, pasti sudah beda penerimaan mereka terhadap eksistensi wayang. Maaf boleh saja dilontarkan, tapi sudah masif ini kerusakan. Apa mungkin budaya luhur kita berganti dengan budaya Taliban? Iya, kita dukung Gus Miftah. Kadrun memang doyan caci maki Gus, tapi di dunia nyata mereka hanyalah seorang pembenci. Bergandengan tangan kita akan hadang gerak-gerik Wahabi yang mulai meresahkan ini. Pancasila kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika kita bela. NKRI akan tetap abadi. Kadrun biarin aja nyinyir, kalau capek juga bakal diam sendiri. Demikian jumpa pers. Terima kasih sudah hadir. Aman kan? Ini besok mesti rame dan mesti kula dibully. Mesti kula dibully. Ora apa-apa, Nger. Sing penting awake dhewe lan kanca-kanca kabeh iki ayo padha anfusakum wa ahlikum nar.